Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji kita malam ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah seperti biasa kepada Imam Ghazali. Al-Fatihah juga kita baca malam ini, kita niatkan tawassul kepada Allah untuk kesembuhan semua sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita atau saudara dari saudara-saudara kita, teman dari teman-teman kita yang mungkin pada hari-hari ini sedang terkena musibah wabah COVID-19. Semoga Allah segera mengangkat musibah dari mereka semua dan dari kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wa ila arwahi al ulama'il mujtahidin wal muallifin wal musannifin, khususan muallifa hadainil kitabain Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adalam barakati wa nafa'ana bi ulumih wa ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi magharibiha barriya wa bahriya adada ma kana wa ma yakun, khususan ulama'ana muassisi al-ma'ahidil islamiyah al-mawjudah fi Indonesia wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddatina wa asatidatina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Al-Munghith Minadh Dhalal halaman 102. Kita sampai kepada bagian yang sangat penting ini ya dari kehidupan Al-Ghazali. Luar biasa seperti kita baca kemarin, yaitu bagaimana Al-Ghazali sampai kepada momen yang sangat menentukan dalam hidupnya, yaitu melakukan kritik atas dirinya sendiri. Dan seperti kita baca kemarin, Al-Ghazali sudah sadar bahwa keadaan di mana beliau ada, keadaan yang beliau alami, yaitu hidup sebagai seorang tokoh yang terhormat dengan jabatan yang sangat prestisius di kota Baghdad, pengaruh yang sangat besar, karya-karya yang sangat populer, reputasi yang sangat dihormati oleh banyak orang, itu semua beliau sadari sebagai sesuatu yang tidak bermakna. Tetapi mau meninggalkan hal itu semua beliau juga belum bisa. Jadi maju mundur. Falam azal, ya, halaman 102 baris pertama. Falam azal, maka terus menerus aku ataraddadu ragu-ragu aku atau bolak-balik aku baina tajadzubi syahwatid dunya, antara tarik-menarik syahwat dunia wa dawail akhirati, dan dorongan-dorongan menuju akhirat. Qoriban, kira-kira min sittati asyurin, selama 6 bulan. Masya Allah ya. 6 bulan Al-Ghazali itu mengalami masa galau, masa krisis ya. Mengalami transisi yang tidak menentu ya. 6 bulan itu bukan waktu yang pendek ya. Bagi bagi orang yang mengalami situasi seperti ini, itu nggak pendek sekali. Itu cukup panjang itu. Awaluha
permulaan dari 6 bulan ini adalah Rajabu, bulan Rajab ya. Rajabu bulan Rajab sanata thamanin wa thamanina wa arba'imiatin ya. Pada tahun 488. Kalau dikonversi ke bulan Masehi itu bulan, saya sudah cek, nggak tahu ingatan saya masih cukup atau tidak, tapi pernah saya cek ini setara atau sama dengan bulan Juli tahun 1099 ya. Bulan Juli 1099. Al-Ghazali itu meninggal tahun 1111 ya. 1111. Jadi ini kira-kira berapa tahun sebelum beliau meninggal ya? Ya kira-kira 12 atau 13 tahun ya sebelum beliau meninggal. Kira-kira 12-an tahun ya. Jadi tahun 1099. Jadi pada saat beliau umurnya 40 tahun ya. 40 tahun. Wa fi hadha syahri, nah persis pada bulan Rajab ini, wa fi hadha syahri, dan di dalam bulan ini jawaza melewati al-amru perkara atau keadaan saya haddal ikhtiari, dari batas ikhtiar, artinya batas relax, masih bisa milih tetap tinggal di Baghdad atau mau meninggalkan semua kenikmatan di kota itu dan seterusnya, ilal itirari, menuju kepada batas kedaruratan. Jadi pada bulan inilah itu beliau mengalami situasi yang sudah mendesak itu ya. Nggak bisa ini tetap tinggal di Baghdad, ini harus keluar dari ini semua. Id akfala, karena telah menutup, telah mengunci Allah ala lisani, terhadap mulutku, terhadap lidahku, hatta ataqala, sehingga terhalang, sehingga terkendala lisanku anit tadrisi, dari mengajar. Pada bulan Rajab inilah Al-Ghazali, pada bulan Juli ya tahun 1099, Al-Ghazali itu nggak bisa ngajar, tiba-tiba diam, nggak bisa ngomong. Fakuntu, maka ada aku, ujahidu, melawan aku atau melawan aku nafsi terhadap diriku, an udarrisa, untuk mengajar aku, yauman wahidan, satu hari saja. Jadi saya berusaha tetap mengajar walaupun sehari, tatyiban, untuk membuat enak ya, likulubi al-mukhtalifati, kepada hatinya orang-orang yang wirawiri, ilayya, kepadaku, supaya orang tidak merasa aneh, kenapa kok tiba-tiba memboikot, tidak mengajar itu. Terpaksa saya ngajar sehari, itu pun saya paksa-paksa ya. Fakana, maka adalah layan toliku, tidak bisa lancar lisani, tidak bisa mengucapkan lisani, lidahku, bikalimatin wahidatin, dengan kalimah satu pun. Wala astati'u, dan tidak kuasa aku kepada kalimah wahidah tadi itu, albattata, sama sekali. Inilah situasi yang dialami oleh Al-Ghazali. Tsumma aurathat, kemudian menimbulkan hadhil uqlatu, situasi terhalang ini, atau situasi terkendala ini, fil lisani, di dalam lidahku, lidah yang kelu ini ya, itu menimbulkan huznan, kesedihan, fil qalbi, di dalam hati. Batola, yang hilang, yang pudar ya, yang hilang, ma'ahu, bersama huznan ini, quwwatul hatmi, kekuatan untuk mengunyah atau mengunyah makanan. Wa mara'atut ta'ami, dan enaknya makanan, wasyarabi, dan minuman. Fakana, maka adalah layan sahu, tidak jadi enak, tidak jadi lancar, li, bagiku, syarbatun ya, minum ya. Syarbatun, minum. Walatan hazimu, dan tidak
terkunyah li bagiku luqmatun minuman atau luqmatun suapan ya. Luqmatun suapan. Wa ta'adda dan merembet ya. Merembet tadi itu semua tadi itu atau wa ta'adda dan merembet huznun tadi itu ila dhu'fil quwa, kepada lemahnya kekuatan-kekuatan karena nggak makan, nggak minum, jadi semua kekuatan dalam diriku menjadi lemah semua. Hatta qata'a sehingga putus, sehingga memutus al-atibba para dokter-dokter, toma'ahum harapan para dokter-dokter minal ilaji dari ngobati saya. Wa qalu dan berkatalah dokter ini, hadza amrun nazala bil qalbi. Hadza ini adalah amrun perkara nazala yang terjadi bil qalbi terhadap hati. Wa minhu dan dari hati saro merembet amrun tadi itu ilal mizaji kepada keadaan fisik ya. Dari jiwa merembet kepada badan. Jadi ini ya seperti penyakit psikosomatis ya, dari penyakit psikologis menjadi penyakit badan. Fala sabila maka tidak ada jalan ilaihi kepada kepada marad tadi itu atau kepada penyakit tadi itu bil ilaji dengan pengobatan biasa ya. Bil ilaji dengan pengobatan biasa illa bi an yatarawwaha kecuali kecuali dengan cara menjadi ringan atau menjadi terbebas ya. Asirusir atau jiwa anil hami dari kedukaan, dari kesedihan al-mulimi yang mengepung hati Al-Ghazali ya. Inilah keadaan yang dialami oleh Al-Ghazali ya. Jadi nggak bisa ngomong selama, kalau tidak ngomongnya sih tidak sampai 6 bulan, kalau tidak salah selama beberapa minggu ya. Tetapi Al-Ghazali mengalami keadaan kronis seperti ini ya, mengalami keadaan maju mundur, transisi dan krisis spiritual ini selama 6 bulan, dan puncaknya bulan Rajab, dan di puncak itulah Al-Ghazali tidak bisa ngomong, ngajar pun tidak bisa. Pernah satu ketika hadir ngajar di sebuah majelis pengajaran, majelis pengajian seperti biasa, dan beliau nggak bisa ngomong sekali, akhirnya ditinggalkan. Nah itulah puncaknya. Makan jadi tidak enak, minum tidak enak, sehingga akhirnya tubuhnya menjadi lemah dan sedih, dan dokter mengatakan bahwa ini bukan penyakit biasa, ini penyakit psikosomatis. Ini bukan penyakit badan biasa ya, tapi penyakit yang terkait dengan kondisi kejiwaan. Inilah puncak dari krisis yang dialami oleh Al-Ghazali. Ini bagi saya ajaib karena ya Al-Ghazali ini kan, kalau kita mau lihat segi lahiriahnya, segi zahiriahnya, beliau ini kan ya kira-kira ya situasinya atau keadaannya kan sama dengan ulama-ulama yang lain. Beliau ngaji, jadi santri, dan berguru kepada seorang ulama besar yaitu Imam Haramain, kemudian berhasil jadi ulama besar, menjadi kiai, mengajar, ngarang kitab, berdakwah, membela agama Islam dan seterusnya. Jadi apa yang salah? Ini kan apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali itu kan ya kiai-kiai yang lain atau ulama yang lain pada zaman beliau dan juga setelah beliau melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh pada Al-Ghazali sebetulnya, diukur dengan standar ulama pada zaman itu atau zaman setelahnya. Dari segi lahiriahnya loh ya, nggak ada yang aneh sebetulnya. Tetapi di dalamnya, maksudnya di dalam sirnya Al-Ghazali, di dalam jiwanya Al-Ghazali, beliau mengalami sesuatu yang beda. Jadi bagi beliau
semua yang dia kerjakan itu sebetulnya itu tidak memuaskan dia. Inilah yang membedakan antara Al-Ghazali dengan ulama-ulama yang lain. Ini yang sesuatu yang tidak dialami oleh ulama yang lain. Ya. Mungkin ada yang pernah mengalami hal semacam ini, itu kalau dalam sejarah Islam itu dialami oleh beberapa tokoh ya. Salah satunya adalah Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi ketika Jalaluddin Rumi itu juga semula itu ulama biasa ya, ulama syariat, ulama MUI lah kira-kira gitulah ya, ulama ahli fatwa, ahli syariat, ahli fikih kayak gitu-gitu. Nah, terjadi perubahan dahsyat dalam hidupnya ketika beliau bertemu dengan orang yang mengubah secara total seluruh dirinya, yaitu Syamsuddin At-Tabrizi ya. Yang gurunya ini sebetulnya kalau dilihat dari segi lahiriahnya itu bukan orang yang kelihatan seperti kiai besar atau alim tetapi ya itulah, guru spiritual itu ajaib ya. Guru spiritual itu kadang-kadang penampakan lahiriahnya itu nggak meyakinkan, sama dengan gurunya Jalaluddin Rumi, Syamsuddin Tabrizi itu malah di mata para santri-santrinya Jalaluddin Rumi dianggap orang gila sebetulnya Tabrizi itu. Makanya mereka berharap Rumi itu tidak terlalu banyak dekat-dekat dengan gurunya ini, karena setelah dekat-dekat dengan orang ini Rumi itu jadi bertindak aneh ya. Kemudian dia suka suka berkholwat, kemudian suka menari dan suka bersyair, tiba-tiba menulis syair banyak sekali, dan bahkan beliau akhirnya nulis syair yang khusus dipersembahkan untuk gurunya ya, yang kemudian jadi diwan Syamsi' Tabrizi itu, yaitu diwan atau kumpulan puisi, kumpulan qasidah yang diperuntukkan dipersembahkan untuk gurunya yang telah mengubah dia ya. Itu pertama. Yang kedua adalah ada seorang tokoh yang agak mirip, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani. Ini juga tokoh yang sangat spesial, salah satu mursyid dalam thariqah Syadziliyah, berasal dari Mesir, yang menulis buku yang sangat terkenal dan banyak diajarkan di pondok-pondok pesantren, yaitu Al-Mizan Al-Kubra. Kitab yang bagi saya luar biasa, kitab fikih yang luar biasa ya. Itu juga sama, beliau ketika ketemu dengan gurunya namanya Ali Al-Khawwas ya, itu tiba-tiba berubah total dari kiai pada umumnya menjadi kiai yang tidak pada umumnya ya. Dari kiai syariat kemudian menjadi kiai yang hakikat, yang ma'rifat ya. Dan gurunya Asy-Sy'arani itu guru yang bahkan buta huruf. Bahkan ketika seperti saya ceritakan kemarin, ketika ketemu dengan gurunya ini, Abdullah Asy-Sy'arani disuruh membakar semua bukunya. Jadi inilah, Al-Ghazali itu mengalami situasi yang serupa dengan para ulama-ulama seperti ini ya. Jadi beliau mengalami transformasi yang radikal, perubahan yang radikal dalam dirinya, dan itu membuat beliau harus meninggalkan seluruh kehidupan normal yang dihadapi sebelumnya. Jadi beliau mengalami new normal bahasa sekarang itu ya, kenormalan yang baru ya, karena perubahan hal semacam ini. Dan saya selalu saya tertarik dengan tokoh-tokoh yang seperti ini ya, orang-orang yang mengalami perubahan radikal dalam dirinya, dari diri yang lama menjadi diri yang baru ya. Dan inilah Al-Ghazali ini. Jadi Al-Ghazali setelah era Ihya dengan pra-Ihya itu betul-betul beda sekali ya. Setelah era Ihya, Al-Ghazali adalah diri yang baru. Tsumma lamma ahsastu, kemudian ketika merasa aku bi'ajzi terhadap ketidakmampuanku, kelemahanku, wasaqata dan hilang, jatuh semua bil kulliyati secara keseluruhan ikhtiarku, kebebasanku, pilihanku. Setelah saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi menghadapi masa transisi ini ya, mau tinggal nggak nyaman di Baghdad, mau pergi meninggalkan kenyamanan hidup di Baghdad juga belum berani. Akhirnya iltaja'tu
berlindunglah aku ilallahi kepada Allah Ta'ala, ya. Iltija al-mutarri, seperti berlindungnya seorang yang terdesak, alladzi la khilata, yang tidak ada daya upaya lahu bagi muttar ini. Fa'ajaba, maka mengijabai, maka nyembadani, maka meluluskan ini kepadaku, alladzi zat atau Tuhan, yujibu, yang mengijabai, yang meluluskan, yang memenuhi al-muttar, orang-orang yang terdesak, idza da'a, ketika berdoa al-muttar ini kepada Allah. Wasahala, dan memudahkan Allah ala qalbi, atau alladzi ala, wasahala, dan memudahkan alladzi tadi atau Allah ala qalbi, terhadap hatiku, al-irada, untuk menjauh, untuk menghindarkan diri, anil jahi, dari status sosial, wal mali, dan harta, wal ahli, dan keluarga, wal waladi, dan anak, wal ashabi, dan rekan sahabat-sahabat semua, ya. Jadi intinya adalah seperti saya katakan kemarin, orang yang mengetahui sesuatu itu belum tentu dia tergerak untuk melakukan sesuatu yang diketahui itu. Kalau tidak ada penggerak, kalau tidak ada motivasi yang membuat dia bergerak. Sampai ngerti bahwa pekerjaan A itu baik, tetapi belum tentu sampai bertindak untuk melakukan A itu. Tetap saja sampai mengikuti jalan B yang sebetulnya tidak ideal itu. Padahal ngerti loh ada jalan yang lebih baik, tapi nggak mau karena sudah biasa. Karena sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan kita, meninggalkan kebiasaan lama itu nggak mudah. Kalau tidak ada intervensi dari atas, orang itu akan selalu berada di jalur comfort zone, ya, zona nyaman, dan nggak berani meninggalkan. Makanya Al-Ghazali kemudian ya nggak ada cara lain kecuali berdoa kepada Allah. Makanya ini mungkin dari sini ya, dari kisah hidupnya Al-Ghazali ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau sampean mengalami situasi seperti ini, yaitu sampean merasa bahwa apa yang sampean jalani selama ini itu sebetulnya tidak benar, tapi sampean meninggalkan susah dan sampean terombang-ambing. Saya ngerti apa yang saya kerjakan ini sebetulnya tidak bermakna, tidak memberikan kepuasan rohani dan kejiwaan pada diri saya. Tapi dan saya tahu jalan keluarnya itu ke arah sana, tapi saya nggak berani mengambil tindakan. Nah, kalau sampai mengalami keadaan itu, tirulah Al-Ghazali, berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kamu kekuatan untuk berani meninggalkan comfort zone ini, kemudian mencobai hal yang baru. Sudah itu, ya. Jadi itu yang harus Anda lakukan, ya. Jadi berdoa kepada Allah, dan kita kan dalam hidup seringkali, atau ada orang-orang yang mengalami hal semacam ini dalam hidup kita, ya. Jadi berdoa, ya. Berdoa kepada Allah supaya Allah memberi kekuatan. Karena masalahnya itu bukan di pengetahuan. Sampai ngerti kok, ngerti ini salah dan ngerti jalan keluarnya, cuma nggak berani ngambil resiko. Nah, keberanian itu datangnya bukan dari pengetahuan. Makanya pengetahuan itu tidak menjamin apa-apa. Banyak orang yang punya pengetahuan tentang jalan yang benar, tapi tidak berani mengambil resiko untuk menjalani balik jalan itu. Banyak sekali, ya. Saya juga mengalami hal itu dalam hidup saya berkali-kali, ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami itu, ya. Jadi itu dalam hidup kita seringkali berhadapan dengan situasi Ghazalian ini, situasi Al-Ghazali ini, yaitu situasi di mana Anda ngerti jalan kebenaran tapi nggak berani ngambil resiko. Ya, ada jalan kebenaran itu yang mudah diambil karena tidak membutuhkan risiko apapun, ya. Nah, kalau itu sih gampang, ya. Tapi ada kebenaran yang kalau sampean ambil itu risikonya besar.
Kayak misalnya ini Al-Ghazali meninggalkan kota Baghdad, meninggalkan seluruh kenyamanan hidupnya, jabatan, gaji, popularitas, status sosial, itu kan nggak mudah. Sampai sudah jadi rektor perguruan tinggi besar kok tiba-tiba meninggalkan, meletakkan jabatan, itu gimana? Sampai jadi menteri ya, tiba-tiba terus meletakkan jabatan. Karena ada krisis spiritual dalam diri Anda itu. Itu kan nggak mudah itu. Hanya orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah yang bisa melakukan itu ya. Nggak mudah itu ya. Tapi setelah saya berdoa, akhirnya Allah memberikan kekuatan kepada saya untuk akhirnya pelan-pelan mengambil jarak dari semua kenikmatan hidup itu. Wa adhartu. Nah, ini momen yang paling krusial ya dalam hidup Al-Ghazali. Wa adhartu. Akhirnya dia memutuskan untuk oke, saya harus pergi dari kota Baghdad, ibu kota negara Islam ketika itu, kekhilafahan Islam ketika itu. Wa adhartu, menampakkan aku azmal khuruji untuk niat keluar atau menuju ila Makkah, kepada kota Makkah ya. Jadi saya kemudian kepada teman-teman, kepada pejabat negara yang mengangkat beliau menjadi seorang penasehat dari Perdana Menteri utama ketika itu Nizamul Mulk, kepada semua kolega-koleganya Al-Ghazali mengatakan bahwa saya kepingin pergi haji atau pergi ke Mekah ya. Wa ana, dan sementara aku, jumlah haliyah ini, wari menyembunyikan aku, atau kalau wari itu dalam bahasa pesantren itu tauriah itu nyelimurke, diselimurke. Selimurke itu ya disembunyikan dengan cara ditampakkan sesuatu yang lain sehingga nggak kelihatan, itu nyelimurke ya. Wa ana, sementara aku, wari menyembunyikan aku, fi nafsi, dalam diriku, safar syami, perjalanan menuju kepada Syam ya. Jadi saya sebetulnya kepingin menuju ke Syam, ke Syams, bukan ke Mekah, jadi ke Syams. Tapi saya tidak bilang kepada kolega-kolega aku bahwa saya mau pergi ke Syams, karena Al-Ghazali sebetulnya dari Syam kepingin menuju ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem ya. Khidharan, karena khawatir. Kenapa saya tidak terus terang mau pergi ke Syam? Khidharan, karena khawatir ya, min an yattaliya, untuk mengetahui al-khalifatu, khalifah, yaitu khalifah al-mustadhir billah, wa jumlatul ashabi, dan sejumlah rekan-rekan, kolega-kolega, mengetahui ala azmi, terhadap niat kuatku, alal muqami, untuk tinggal bisyami, di Syams ya. Bisyami, di kota Syam. Fatalattaftu, maka berdiplomasi aku atau berhalus-halus aku, bila ta'ifil khiyali, dengan cara menampakkan kiat-kiat yang halus, fil khuruji, untuk keluar, min Baghdad, dari kota Baghdad, ala azmi alla u'awida, dengan tujuan untuk tidak kembali aku kepada kota Baghdad abadan, selamanya. Ini sudah sampai kepada keputusan final nih ya. Al-Ghazali kemudian berkeputusan untuk meninggalkan kota Baghdad, meskipun beliau menyembunyikan niatnya itu dan ya memakai segala cara untuk bagaimana bisa keluar dari kota Baghdad. Dan ini tidak mudah, karena ini Al-Ghazali ini bukan orang biasa. Kalau sampai orang biasa pergi aja. Ini kiai besar yang menjadi salah satu tumpuan pemerintah ketika itu. Jadi kalau beliau pergi dari kota Baghdad itu digendoli. Karena itu beliau alasannya pergi ke Mekah. Kalau ke Mekah kan ya mungkin kepengen umroh kan ya. Nanti kalau umroh kan paling seminggu 2 minggu, atau paling sebulan 2 bulan balik lagi. Tapi kalau beliau bilangnya pergi ke kota lain, pasti kepengen meninggalkan kota Baghdad. Misalnya beliau terus terang, saya kepengen ke Syam, itu pasti langsung dicurigai, kamu mau melarikan diri ya, pasti begitu. Tapi kalau pergi ke kota Mekah, itu orang tahu, oh paling umroh beberapa hari, minggu, nanti balik lagi, jadi diizinkan. Wastuhdiftu, ini saya membacanya wastuhdiftu ya, bisa juga dibaca wastahdaftu.
Tapi setelah saya pikir-pikir maknanya mungkin lebih tepat kalau dibaca wastuhdiftu. Wastuhdiftu dan dijadikan sasaran aku. Dari kata hadafun itu sasaran, sasaran untuk manah atau nembak, yaitu namanya hadaf. Kalau sekarang hadaf dalam bahasa modern, Arab modern, hadaf artinya adalah itu gawang sepak bola. Jadi al-hadaf itu artinya gawang. Nah, wastuhdif itu artinya dijadikan sasaran aku li'aimmati ahlil Iraqi, bagi para imam-imamnya penduduk Irak, kafatan semua. Ya. Idlam yakun, karena tidak ada fihim di antara para a'immatu ahlil Iraq man, seorang ulama pun yujawizu, ya, yang membolehkan an yakuna, atau man tadi itu an yakuna, untuk ada lil i'radi, untuk menghindar amma, dari keadaan kuntu yang ada aku fi, di dalam ma tadi, sababun, ada sebab, ada alasan diniyun yang bersifat keagamaan, ya. Jadi saya tahu bahwa saya ini kalau meninggalkan jabatan saya di Baghdad ini pasti akan dijadikan sasaran, dikritik oleh semua ulama ahli Irak, ya. Karena itu saya nggak memberitahu mereka, ya. Saya dikritik oleh mereka karena saya tahu di antara mereka nggak ada seorang pun yang membolehkan ada kiai kok meninggalkan jabatan seperti ini nggak boleh itu. Itu bagian dari dakwah, kira-kira gitu kan, nggak akan dibolehkan. Idzannu, karena menyangka para a'immatu ahlul Iraq anna dzalika, sesungguhnya ma kuntu fi, keadaanku di Baghdad itu, huwa adalah al-mansibul a'la, kedudukan yang paling tinggi fid dini, dalam agama. Jadi penasehat, apa itu, wazirul wazara, perdana menteri, ya. Menjadi penasehat khalifah, itu kan penting sekali demi menjaga dakwah Islam, tidak boleh ditinggalkan itu. Jadi ulama ahli Irak ini ulama yang kira-kira apa ya, ya orientasi politiknya tinggi lah, kira-kira gitu. Jadi kalau ada ulama kok mencapai jabatan setinggi Al-Ghazali, nggak boleh itu ditinggalkan itu. Nggak ada alasan keagamaan untuk meninggalkan itu. Wakana, dan ada zalika, keadaan yang tadi itu, ma kuntu fihi mablaghum, adalah puncak atau puncaknya para a'immatu ahli Irak minal ilmi, atau tujuan para ahli Irak minal ilmi, dari ilmu. Bagi orang-orang kiai-kiai di Irak, tujuan terbesar dari belajar itu ya menduduki jabatan yang paling tinggi di dalam kerajaan itu. Kok ditinggalkan? Nggak ada alasannya itu. Luar biasa ini, ya. Sumar tabaka. Nah, ini keadaan berikut. Ini Al-Ghazali bercerita mengenai keadaan setelah beliau meninggalkan Baghdad, ya. Jadi setelah ketahuan Al-Ghazali meninggalkan kota Baghdad, berita tersebar. Ya, namanya Al-Ghazali ini ulama besar pada zamannya, ya. Ya kalau sekarang ya kayak ketua PBNU lah, kira-kira gitu, ya. Ini ada ketua PBNU, sudah jadi ketua PBNU kok mundur untuk menjadi seorang yang kepingin uzlah itu. Wah, geger itu se-Indonesia itu. Makanya orang-orang kiai-kiai di Irak itu wah, langsung mengkritik Al-Ghazali. Al-Ghazali dijadikan sasaran tadi itu, jadi hadaf, ya. Tsumma tabaka, kemudian bingunglah annasu, publik, halayak, fil istimbatoti, di dalam mencari-cari keterangan, justifikasi. Ini kira-kira apa ini, kok ada ulama sebesar Al-Ghazali ini kok tiba-tiba mundur dari jabatannya? Banyak spekulasi berkembang ini. Orang bingung menerangkan. Ada yang bilang begini, begitu. Ya biasalah kayak sekarang, ya. Ada orang yang mundur dari jabatan penting itu kan terus menimbulkan banyak spekulasi. Wa dhanna, dan menyangka, man, orang-orang ba'uda yang jauh, ya, orang ini, ya, minal Iraqi, dari Irak, dari kota Irak, ya. Ya kota Irak ini ya
daerah Irak ini daerah di mana ada kota Baghdad di situ kan, artinya ya di pusat kerajaan Islam itu. Orang-orang yang jauh dari pusat ibu kota, ya, mereka mengira annadzalika, karena bahwa sesungguhnya tadi itu Al-Ghazali meninggalkan kota Baghdad itu karena ada dzalika listisharin, karena kecurigaan min jihatil wulati, dari arah para penguasa-penguasa. Spekulasi orang-orang pada zaman itu politik sifatnya. Ini Al-Ghazali kayaknya mulai dicurigai oleh penguasa, membangkang dia. Karena memang begini ya, ini kalau kita lihat secara historis. Jadi waktu Al-Ghazali di Baghdad, ini menjelang beliau meninggalkan kota Baghdad ini, itu Perdana Menteri, jadi kenapa ada Perdana Menteri? Jadi ketika itu keadaan negara Islam itu seperti ini. Al-Ghazali itu hidup pada saat kerajaan atau khilafah Abbasiyah, negara atau imperium Abbasiyah itu sudah mulai rapuh kekuasaannya ya. Sudah lewat masa keemasannya. Beliau itu hidup pada zaman ketika Abbasiyah itu dipegang oleh khalifah yang ke-28, yaitu Al-Mustadhir Billah. Nah, Al-Mustadhir Billah itu sebagai khalifah itu lemah sekali, karena beliau itu diangkat jadi khalifah itu pada usia belasan tahun yang masih muda. Dan ya sampean bisa bayangkan orang jadi raja pada umur belasan tahun. Itu kan kemudian yang berkuasa kan orang-orang klik-klik di sekitarnya. Nah, jadi yang berkuasa pada zaman-zaman itu, era Abbasiyah di era itu bukan khalifah. Khalifah itu kayak stempel aja. Stempel aja. Yang berkuasa real itu adalah jenderal-jenderal yang menjadi pemimpin pasukan perang, yaitu yang disebut dengan Al-Amir. Jadi ada khalifah, kemudian ada Al-Amir. Al-Amir inilah yang pegang tentara. Nah, orang yang pegang tentara itulah yang otomatis pegang kekuasaan pada zaman itu, karena ketika itu kan belum ada pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif seperti dalam trias politika modern. Belum ada ketika itu. Jadi ketika itu orang yang pegang de facto kekuasaan adalah orang yang pegang kekuatan bersenjata. Karena itu jenderal-jenderal yang membawai pasukan itulah yang memimpin, yang de facto memegang negara. Nah, pada saat itu yang de facto memegang negara itu adalah orang-orang dari keluarga Saljuk. Itu satu. Jadi keluarga Saljuk ini dulunya adalah orang-orang yang direkrut sebagai, ini orang-orang dari daerah Turki, dari daerah Anatolia, Turki ya orang-orang Turki sebetulnya, yang direkrut oleh kerajaan Islam pada saat itu sebagai tentara. Jadi mereka ini semacam, kenapa yang direkrut kok bukan orang Arab? Karena kalau orang Arab yang dijadikan sebagai tentara, itu khalifah ketika itu curiga. Jadi mereka merasa lebih aman merekrut tentara yang bukan orang Arab, yang dikira loyalitasnya akan lebih besar. Nah, makin banyak orang-orang Saljuk, orang-orang Turki yang jadi tentara pada era itu, lama-lama mereka kemudian menjadi kekuatan yang dominan. Nah, pada satu titik orang-orang Saljuk inilah yang real menguasai negara. Nah, mereka kemudian menjadi pemimpin de facto kerajaan, khalifah hanya stempel. Nah, Amir inilah mengangkat seorang Perdana Menteri untuk menyelenggarakan kekuasaan bagi dia. Itu yang disebut dengan Wazirul Wuzara, atau dalam istilah sekarang Perdana Menteri. Jadi Amir ini dia yang pegang pasukan, yang megang kekuasaan, tapi eksekusi pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada seorang wazir. Nah, wazir pada zaman Al-Ghazali yang terkenal namanya Nizamul Mulk, yang hidup pada saat Amir namanya Malik Shah ya. Malik Shah itu seorang jenderal dari Bani Saljuk ya, yang menjadi penguasa de facto pada zaman itu, menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Perdana Menteri namanya Nizamul Mulk. Nizamul Mulk inilah menjadi patronnya Al-Ghazali. Nah, ketika itu Nizamul Mulk meninggal. Jadi pada saat Al-Ghazali sudah di Baghdad itu dan direkrut oleh Nizamul Mulk ini, Nizamul Mulk meninggal, dan konon meninggalnya karena
ada klik di dalam kerajaan, konon diracun ya. Nah setelah meninggalnya Nizamul Mulk ya, dan meninggalnya Raja Malik Shah ketika itu, yaitu Amir yang menjadi penguasa real, menjadi patronnya Nizamul Mulk, terjadi kekacauan karena negara kemudian mengalami ketidakstabilan karena kekuasaan itu kemudian diperebutkan antara dua anaknya Malik Shah dan satu, kalau tidak salah, saudaranya Malik Shah ya. Jadi kemudian negara itu diperebutkan 3 penguasa ini, sehingga akhirnya Daulah Abbasiyah itu dibagi menjadi 3 wilayah. Nah, menghadapi situasi politik yang tidak stabil ini, mungkin Al-Ghazali, ini menurut spekulasi orang-orang loh ya, jadi bacaan orang-orang terhadap keputusan Al-Ghazali meninggalkan kota Baghdad itu penjelasannya politik. Ini kayaknya Al-Ghazali merasa dia dicurigai tidak loyal kepada salah satu raja yang berkuasa ketika itu ya, makanya dia pergi. Jadi penjelasannya penjelasan politik ya, ya biasalah. Orang kalau menjabat kedudukan yang dekat dengan kekuasaan itu kan tindakan-tindakan dia selalu apapun itu kan dibaca oleh orang itu kan pasti ini tindakan politik ya. Nah, padahal penjelasannya bukan itu. Al-Ghazali sebetulnya mengalami krisis spiritual dalam dirinya. Mungkin krisis politik menjadi pemicu, tetapi krisis yang sesungguhnya adalah pada diri Al-Ghazali sendiri yang itu sudah berlangsung lama sebetulnya. Itulah namanya al-istimbatot, jadi spekulasi-spekulasi ya. Jadi orang yang jauh membaca situasi, membaca keputusan Al-Ghazali secara politik ya. Jadi ternyata sama lah dulu dan sekarang itu ya. Orang itu kalau jauh dari kekuasaan itu membaca gerak-gerik terkait dalam klik-klik kekuasaan itu pasti politis semua. Wah, ini pasti ini kubunya itu, mesti ini ada persaingan, wah macam-macam lah. Padahal kenyataannya nggak gitu. Wa amma man qaruba ini, wa amma man adapun orang-orang qaruba yang dekat minal wulati, orang ini minal wulati dari para penguasa-penguasa, maksudnya para bangsawan di kota Baghdad ketika itu, fakana maka ada orang ini Yusyah itu menyaksikan sendiri orang ini ilhahahum terhadap ngototnya para al-wulah fita'aluki untuk gondeli bi terhadapku wal ingkibabi dan apa itu ya, ngekepin ya, alaya terhadap diriku. Ngekepin itu apa? Ya ngekepin, ini bahasa Indonesia yang nggak formal itu, ngekepin. Mendekap atau yang gondeli tadi itu ya. Al-ingkibab itu kayak apa ya, ngurungkepi apa ya, sampai memegang gitu ya. Alaya terhadap diriku wa yaradi dan menjauhnya aku anhum dari mereka. Padahal kalau orang-orang yang dekat dengan circle kekuasaan yang paling dekat di kota Baghdad, mereka tahu bahwa sebetulnya para orang-orang yang penguasa-penguasa itu kepingin saya tinggal di sana, sementara saya ingin menjauh. Jadi gak ada itu klik-klik politik macam-macam itu. Itu kan hanya bacaan para pengamat politik yang sok tahu aja kadang-kadang kan. Para pengamat kan begitu, sok tahu karena membaca sesuatu dari kejauhan. Padahal kalau melihat sesuatu dari dekat ya nggak begitu. Nah ini sama kejadian pada Al-Ghazali ini. Wa yaradi dan menjauhnya aku anhum dari al-wula wa anil iltifati dan menjauh dari mempedulikan ila qaulihim kepada ucapan mereka. Saya nggak peduli, disuruh tinggal saya nggak mau dah. Fayaquluna maka akhirnya mereka mengatakan setelah digondeli kok tetap nggak mau, berarti hadza amrun samawiyun. Hadza ini adalah amrun perkara samawiyun yang bersifat langit. Ini memang sesuatu yang rohani ini. Nggak ada kaitan dengan jabatan apa. Ini rohani, nggak bisa dipenggak, nggak bisa dikendalikan ini. Walaisa dan tidak ada lahu bagi amrun ini sababun sebab illa ainun kecuali ainun mata ya. Apa itu mata di sini artinya ya mata kebenaran ya. Ainun itu sebetulnya adalah penyakit mata yang timbul karena sampean melihat orang yang cantik sekali.
Jadi di Arab itu ada satu keyakinan ya, bukan keyakinan tapi ada satu mitos ya. Sampean kalau melihat orang cantik, terus kemudian kena di matanya, itu bisa sakit. Ain namanya, penyakit ain itu. Jadi penyakit karena mata. Sampai melihat orang yang menarik sekali, terus atau melihat orang yang tidak cantik tapi orang yang punya pandangan mata yang kuat sekali, begitu sampai lihat sakit itu. Ada kayak gitu-gitu ada ya. Di daerah Arab, di daerah padang pasir itu banyak orang-orang yang punya kemampuan memandang yang tajam sekali itu, begitu orang kena pandangan itu bisa sakit itu. Jadi ini adalah semacam ainun, penyakit mata, asobat yang mengenai ain ini ahlul islami kepada orang-orang Islam, wa zumrata ahlul ilmi, dan golongan orang-orang yang berilmu. Ini penyakit yang orang yang berilmu ini. Karena ini ain, penyakit mata yang datang dari langit. Begitu mengenai orang, wah kelepak-kelepak dia, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena ini krisis spiritual. Nah, fafaraktu, akhirnya meninggalkan aku, selamat tinggal aku Baghdad terhadap kota Baghdad, wa faraktu, dan membagi-bagi aku ma harta-harta kana yang ada ma'i besertaku, mimalin berupa harta. Seluruh harta kekayaanku tak bagi-bagi kepada semua orang. Ya sampean bayangkan, ini harta Al-Ghazali banyak karena beliau ini orang yang terpandang ya, orang yang sangat dihormati oleh khalifah ya. Udahlah, semua kebutuhannya dicukupi dan pasti hartanya banyak. Walam ad-dakhir, dan tidak menyimpan sedikit pun aku illa qadral kafafi, kecuali sekedar untuk mencukupi hidupku, wa qutal atfali, dan kebutuhan dan makanan para anak-anakku ya. Jadi hanya sekedar untuk kebutuhan keluarga dan diriku. Tarakhusan karena apa itu ya, mengambil rukhsah ya. Mengambil apa, keringanan bi anna malal iraqi, bahwa sesungguhnya harta dari negeri Irak ya negeri tempat Al-Ghazali tinggal itu, mursadun, itu disiapkan lil masalihi, untuk kemaslahatan ya. Artinya apa ya, alasannya kenapa itu dibagi-bagi semua ya, karena memang ya harta yang diperoleh di Irak melalui apa, jabatan politik seperti yang dimiliki Al-Ghazali itu. Jadi kenapa, apa justifikasi Al-Ghazali kok membagikan semua harta itu? Ya karena ini harta dari khalifah. Ini kan harta yang nggak penting gitu ya. Bukan sesuatu yang harus saya gondeli. Udah, ini untuk maslahat umum aja. Harta seperti ini, harta yang diperoleh dari kota Irak, harta yang diperoleh dari pusat politik paling penting di kekuasaan Islam pada saat itu ya tidak seharusnya disimpan sendiri, ya harus untuk maslahat memang. Karena itu kira-kira ya harta yang diperoleh dengan mudah sekali kan, bukan karena kerja keras atau apa ya, karena kedekatan dengan penguasa aja ya. Harta kayak begini ini sudah dikasih ke orang aja, sedekahkan saja. Likauni, karena adanya malul Irak ini, wakfan adalah harus diwakafkan alal muslimina, kepada orang-orang muslim. Dan memang ini kembali kepada kisah apa ya, kisahnya Sayyidina Umar ketika menaklukkan kota Irak atau daerah Irak. Kan ceritanya ketika apa ya, kota Irak atau tanah Irak itu ditaklukkan oleh Sayyidina Umar, itu kan Sayyidina Umar menempuh kebijakan yang tidak lazim, tidak mengikuti praktek yang ada pada zaman Kanjeng Nabi atau zaman sebelum Nabi Sayyidina Umar. Yaitu biasanya di dalam praktek Kanjeng Nabi dan setelah itu pada zaman Abu Bakar, kalau ada harta yang dirampas dari musuh dalam sebuah perang ya, itu kan harus dibagi-bagi kepada pasukan perang.
Jadi ketika kota atau tanah atau negara Irak yang itu ketika itu ada di bawah kekuasaan kekaisaran Persia ya, itu ditaklukkan oleh pasukan Islam, Sayyidina Umar berkeputusan ini tanah tidak boleh dibagi sebagai ghanimah, tapi harus tetap diserahkan kepada penduduk setempat, diolah oleh mereka, dikerjakan mereka, dan hasilnya untuk disetorkan ke negara, diwakafkan untuk para orang-orang Islam, digarap oleh orang-orang penduduk setempat ya. Jadi harta Irak memang begitu. Nah, saya ini kan kerja di Irak, di negara, di pusat negara, di ibu kota. Jadi sudah seharusnya harta yang saya peroleh di kota Irak ini harus diwakafkan, dikembalikan kepada orang banyak, sebagaimana Sayyidina Umar dulu juga membagi-bagi tanah taklukan di Irak untuk dibagikan kepada orang-orang setempat, semacam land reform begitu ya. Bukan untuk dibagikan kepada para tentara yang menaklukkan tanah itu sebagai kekayaan pribadi, enggak. Makanya kebijakan Sayyidina Umar itu keren sekali, itu kan semacam seperti land reform ya. Karena kalau tanah itu dibagi kemudian dibagikan kepada para pasukan-pasukan yang ikut perang ya, yang terjadi adalah semacam feodalisme baru ya. Falam ara, maka tidak melihat aku fil alami, di dunia ini, malan harta, ya'khudhuhu, yang mengambil ya, hu kepada mal, al alimu seorang alim, li'iyalihi untuk keluarganya, al alim ini aslaha lebih baik minhu daripada harta kota Irak ya. Harta yang terbaik yang diambil oleh seorang alim adalah harta Irak, karena itu harta yang dulu adalah warisan dari Sayyidina Umar. Ini ceritanya masih panjang ya. Saya udah cukup sekian saja ngaji Al-Munqidh malam ini. Nanti kita teruskan besok. Masih panjang, menarik ini ya. Besok kita akan baca cerita Al-Ghazali yang kemudian pergi ke kota Syam. Dan kholwat di sana menjadi seorang seorang yang uzlah dan bermeditasi atau nyepi di sana selama bertahun-tahun. Sekian, wallahu a'lam bishawab.